Langsung saja, hari ini kita membahas masalah harmonik analisis ya. Harmonik analisis dan transient analisis insya Allah kita selesaikan semua langsung dalam one go. Oke. Harmonik analisis itu ah, kapan sih kita butuh harmonik analisis gitu ya? Harmonik analisis itu kita butuhkan ketika dia apa kasus-kasus vibrasi seperti ini. Suatu motor vibration pada elektrik motor, semuanya seperti itu. Atau mesin sepeda motor, ya. Vibration pada suatu elektrik motor. Nah, motor listrik itu ya, dia itu menghasilkan suatu gaya yang berosilasi ya. Gayanya konsisten gitu aja pada kecepatan tertentu ya. Mana ya gambarnya ya, semuanya ini deh. Pada RPM tertentu, dia itu pasti nanti menghasilkan vibrasi ya. Rumusnya apa Pak? Gayanya. Jadi kalian tuh nggak perlu memodelkan. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini adalah plate-nya kan. Nah, dia ini berputar, dia ini menghasilkan getaran. Ini kalian nggak perlu kalau kalian modelkan ya. Kalau kalian modelkan sebagai model, suatu model dalam simulasi, kalian nggak perlu menggambar seluruhnya kayak gini. Kalian cukup menggambar rangka bawahnya ini aja. Sebentar. Nah, kalian cukup gambar rangka bawahnya ini, kalian ganti dia sebagai seumpamanya suatu BIM kayak gini ya. Nah, kayak BIM kayak gini. Kemudian pompanya ini, pompa ini kalian ganti dia itu sebagai gaya seperti ini. Kemudian motornya ini juga sebagai gaya. Nah, terus rumusnya bagaimana, Pak? Rumusnya itu adalah apa? Massa, massanya ya dia yang berputar dikalikan dengan omega kecepatannya. Massa dikalikan omega kuadrat dikalikan dengan radiusnya ya. Radiusnya jaraknya itu. Jarak yang dia berputarnya itu. Nah, jadi gayanya seperti itu. Sama yang di sini juga sama. Massanya poros yang berputar M omega kuadrat R. Gitu aja dia. Lah, semuanya tergantung apa? Tergantung omega dan radiusnya. Lah, kalian kan omeganya pompa itu kan bisa ataupun motor itu kan bisa bervariasi ya, bisa naik, bisa turun. Lah, itu mempengaruhi gaya eksitasi. Nah, dia pasti sinusoidal sudah. Dia pasti gayanya itu gayanya makanya namanya harmonik. Harmonik dia itu atau kata lainnya periodik. Dia mempunyai suatu periode ya sudah dia pasti gayanya bereksitasi gitu ya, naik turun naik turun naik turun kayak gitu. Gayanya itu kayak gitu. Sinusoidalnya, sinusoid. Makanya analisisnya kalian cukup menggunakan harmonik analisis karena apa? Harmonik analisis nantinya bakal memprediksi, oh kalau gayanya kan itu kan cuma naik turun gitu aja ya. Nah, dia itu diprediksi kira-kira dengan gaya sekian itu displacementnya berapa kayak gitu ya. Displacementnya berapa. Nah, makanya kalian gunakan harmonik analisis. Nah, atau kemudian mesin-mesin, suatu mesin gitu ya. Nah, suatu mesin, eh, namanya mesin pesawat. Nah, mesin pesawat ini, ya, dia kan berputar ya. Dia berputar, nantinya dia menghasilkan suatu getaran. Getarannya itu ya dia ke atas bawah gitu ya. Dia berosilasi dia. Getarannya itu nantinya pada sayap pesawat kalian bisa modelkan dia itu gayanya naik turun kayak gini. Atau kalian bisa rasakan pada sepeda motor ataupun mobil ya. Nah, sepeda motor ataupun mobil itu kan kalian bisa merasakan bahwa kalau dia berputar ya, kalian bisa merasakan getarannya itu arahnya kemana? Ke atas dan ke bawah. Nah, kayak gitu dia pasti kan apa namanya?
vibrasinya itu bisa diprediksi. Kalian nggak perlu running transient analisis, nggak perlu. Transient analisis itu butuh waktu, ya, butuh waktu. Lah, kalian kalau analoginya, kalian bisa menganalogikan kayak CFD deh, kayak CFD ya, kayak CFD. Seumpamanya kalian punya suatu eh, analisa, kalian kalau di CFD kan ingat ada namanya steady state sama yang satunya yang transient gitu ya. Kalau transient katakanlah kalian punya kasus eh, ada suatu fluid flow kayak gini. Soalnya kalian ini analogi yang lain ya. Kalian aja di sini bidangnya mungkin nggak kalian bidangnya desain atau ini ya bukan desain flow inside pipe ya. Eh Seumpamanya kalian punya kasus seperti ini ya. Nah, soalnya kalian punya kasus seperti ini. Di sini ini katakanlah ada panas ya, ada panas di luar, kemudian ada flow, ada suatu flow. Lah di luar ini seumpamanya katakanlah kalian kasih panas nih. Ini ada suatu aliran, kira-kira outletnya itu nanti panasnya berapa gitu ya, kayak di heat exchanger. Lah, kalau steady state, kalian nanti bakal tahu, oh panasnya di sini sekitar sekian gitu. Tapi kalau transient, itu nanti kalian bisa tahu, oh berapa lama yang dibutuhkan dari pertamanya flow-nya sekian itu 25 derajat, kemudian sampai outletnya itu butuh berapa lama dia panasnya kayak gitu. Nah itu jadi steady state atau harmonic response itu nggak ada fungsi waktu, tapi kalau transient pasti ada fungsi waktu. Udah gitu aja ya. Nah, kapan menggunakan steady state, kapan menggunakan transient? Nah, itu tergantung analisis kalian ya. Pak, saya pengen tahu vibrasi pada suatu pesawat, pada suatu mesin pesawat, atau saya tak bukakan buku vibrasi ya. Kebetulan kan topiknya vibrasi nih. Em, di sini ada beberapa aplikasi apa biar apa namanya lebih ini ya, lebih kalian bisa lebih jelas ya. Hmm. Hmm. Mana nih? Ini ada di statistik. Belum, bab ketiga dia. Hmm. Nah, ini ya. Nah, ini di sini nih kalian bisa lihat bahwa eh, ini semuanya suatu mesin ya. Ini suatu mesin. Ini adalah rangka penahan mesinnya itu dia cuma dimodelkan gaya gitu aja. Dia gaya ke atas ke bawah seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini kalau analisisnya sistemnya cuman seperti itu ya, gayanya itu nggak berubah-ubah, sudah konsisten kayak gitu, kalian cukup lakukan namanya harmonic analysis, harmonic response atau harmonic analysis. Tapi kalau gayanya berubah-ubah, lah itu baru kalian menggunakan transient, kayak gitu. Jadi tergantung dari aplikasi kalian. Mana lagi, contohnya apa? Nah, semuanya kayak ini apa nih? Under rotating unbalance. Ini katakanlah suatu rotating unbalance mass. Katakanlah buginya kereta api kayaknya ini ya.
Dia lihat nih, contohnya kan kayak turbin-turbin kayak gitu kan, dia putarannya konsisten dia itu. Nah, ini makanya analisisnya cukup menggunakan harmonik analisis saja. Nah, kayak gitu ya. Ada suatu belt. Ini di sini banyak sekali aplikasinya. Nah, di sini motion of work table on feed screw in a machine tool ya. Ini kalau diputar, dia diputar, respon vibrasinya seperti apa? Atau mungkin di sini ada, nah ini ya, steel chimney kayak kayak gini nih. Nah, kalau kalau ini, lah, seumpamanya kasusnya kayak ini ya, helical spoiler. Nah, ini aplikasinya di dia dia kalau dia suatu silinder ya, saya besarkan ya. Nah, ini kalian harusnya banyak aplikasinya nih. Kenapa kok dikasih suatu ini ya? Ya, dia biar apa? Karena kalau dia silinder polos, dia nanti namanya ada namanya vortex induced vibration (VIV). Dia bisa dia nantinya akhirnya apa? Karena gesekan dengan ini ya, ini loh, di sini digambarkan. Nah, karena ini, karena dia nantinya membentuk vortex, akhirnya dia nanti apa? Dia itu jadinya silinder, silinder tersebut nantinya jadi goyang ya. Angin itu akhirnya jadi gaya eksitasi. Mm-mm. Nah, makanya dia dikasih helical kayak gitu biar apa? Biar surface-nya itu nggak terjadi itu tadi. Nah, makanya sebetulnya vibrasi ini dekat. Ilmu yang kayak gini namanya FSI, Fluid Structure Interaction, nah, interaksi fluida dan struktur. Ya, jadi dekat sekali antara bidang tersebut ya. Makanya makanya saya S3-nya itu FSI ya, Fluid Structure Interaction, karena interaksi antara fluida dan struktur kayak gitu. Oke, lanjut. Lah, kayak gini ya. Nah, angin itu kan bervariasi ya, kadang dia kencang, kadang enggak. Nah, itu mungkin dia nanti kita menggunakan transient analisis. Nah, kayak contohnya kayak gini ya. Kayak gini, ini adalah suatu airfoil ya. Dia ada kekakuan dan peredamnya karena kan dia kan dicekam di bodi pesawat kan di jadi dia kan cekamannya kan ada kayak stiffness-nya itu ya. Makanya dia dimodelkan seperti ini. Oke, apa lagi ya? Nah, ini ada water tank. Ada water tank kena angin, dia responnya seperti apa? Kayak gitu ya. Di sini ada kok water tank contohnya. Hmm, oke. Di buku-buku vibrasi ini nggak ada ya. Ada kok contohnya yang water tank itu harusnya. Kayak contohnya kayak gini, kasus ini. Wind turbine. Nah, kayak gini, kalian bisa memprediksi menggunakan harmonic response ya, harmonic response. Banyak sekali kasus-kasus sebetulnya kalian bisa ambil sebagai topik-topik penelitian ataupun ini ya. Nah, terus apa lagi? Nah, piston seperti biasa ya. Kalian hanya desain dudukannya yang paling pas, kekakuannya berapa ya dengan mesin kalian. Itu bisa menggunakan harmonic response. Oke?
Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Aplikasinya harmonic response itu seperti itu. Kalau transien itu kalian berarti fokusnya itu sesuatu fungsi waktu. Contohnya, kalau ditanyai berapa lama waktu yang dibutuhkan, semuanya ketika mesin itu vibrasi ya, kayak kalian pertama apa sepeda motor kalian starter pertama kan getarannya masih kan besar gitu ya. Kemudian berapa menit dia itu yang dibutuhkan untuk settle, untuk dia getarannya mulai stabil itu berapa berapa lama lah, itu baru menggunakan harmonic response. Tapi kalau fokusnya, "Oh, enggak Pak, saya nggak peduli berapa lamanya itu, yang penting saya fokusnya penelitian saya atau objek saya adalah ininya apa namanya, fokusnya di eh, yang penting berapa sih maksimum vibrasi ketika dia settle, ketika dia steady, ya gunakan harmonic response." Dah seperti itu aja ya. Oke, kemudian kita sekarang kita ini ya, eh, kita praktek ya. Kita praktek gimana sih apa namanya, bentar ya. Berapa lama sih waktu yang kok berapa lama? Sorry, sorry. Aku nggak fokus. Saya mau ini, kita praktek lah, kita praktek. Ya, kita buat objeknya ya. Kita buat objeknya. Hmm, kita buat suatu, katakanlah suatu apa ya? Kemarin pesawat ya. Kemarin pesawat. Sekarang apa kira-kira yang hmm, yang sederhana, yang kiranya ini ya, yang enak buat disimulasikan. Jadi gini ya, sebetulnya kalian, ntar saya kasih tahu kalian ya. Hmm, jadi sebetulnya vibrasi itu, eh, vibrasi vibrasi sederhana itu bisa digunakan sebagai transport device. Saya kasih tahu ya, riset-riset terkini ya. Bentar, Hmm, tak cari dulu. Like video Hasan Hariri. Oh ini ya, sudah ketemu ya. Nah, jadi ini ada suatu video, kayak contohnya ada suatu konfigurasi sederhana ya. Suatu konfigurasi sederhana menggunakan vibrasi itu nantinya kayak contohnya ini ya. Semoga kalian semoga, sekarang lancar ya koneksinya ya. Nah, sip. Coba ini ya. Tak slow motion. Nah, ini ya. Ini adalah suatu plat ya. Bawahnya ini kan cuman penyangga saja ya, tapi kok kecil sekali ya.
Dia sebesar koin, tapi dia itu, bentar ya, berapa menit ya? 1 menit ya. Tapi ketika dia kalian gerakkan menggunakan vibrasi tertentu, dia itu bisa bergerak kayak gitu ya. Nah, nanti dia menjelaskan bagaimana sih kok bisa bergerak gitu ya. Sebentar. Ada di video ini apa bukan ya? Oh, bukan. Jadi di model lain. Apa ini ya? Ah, ini kayaknya nih. Jadi riset vibrasi, pokok ini ya, bentuknya cuman kayak gini ya. Dia kayak gitu. Nah, gimana sih? Lah, dia bisa jalan tuh. Itu sebetulnya dia cuma dikasih vibrasi aja. Lah, itu bentuk ini yang lebih sederhana nih. Nah, dia nanti dia menjelaskan kenapa dia kok bisa jalan. Sebetulnya dia dikasih vibrasi saja itu di atasnya itu. Mm-mm. Tuh, coba tuh. Dia bisa. Nah, dia nggak kelihatan ada gerakannya, tapi secara nanti dia memfoto secara ini dia. Nah, lihat tuh. Sorry. Nah, dia ada gerakan vibrasi tapi kecil sekali ya. Nah, hal sederhana gitu aja. Ternyata dia bisa menggerakkan sesuatu ya. Mungkin kalian ya lihatin. Nah, dia prinsipnya seperti itu ya. Jadi ya nggak tahu kalian aja bisa buat ini sederhana nih ya. Sederhana dia pakai biji elektrik digerakkan. Nah, kalian punya ide-ide ide-ide sesuatu ya. Apa? Lah ini kan iya jadi ceritanya itu ya kayak gini ini dia ini timbul karena ini namanya transport device. Jadi semakin kecil kayak contohnya pompa gitu ya. Pompa 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 skala mikro atau nano itu gimana sih caranya? Kita kalau tetap mengandalkan roda gigi kayak gitu untuk memutar itu nggak akan bisa kalian skala sampai kecil ya kan? Kalau kalian buat roda gigi ukuran mili, porosnya ukurannya berapa kan gitu ya. Nah, makanya kita move on dari kayak gitu. Ya, kayak contohnya seumpamanya laptop kalian kasih cooling device ya. Gimana cara memompanya itu? Ya, semuanya buat suatu aliran jalur pendingin gitu ya. Gimana cara memompanya? Pasti skalanya kan mikro kan. Nah, makanya dibutuhkan ya kayak gini. Ya, dia terinspirasi dari nggak tahu dari animal atau pokoknya dari sesuatu yang inilah. Ya, contohnya ini ya. Nah, lihat nih. Dia kan cara jalannya seperti itu ya. Kita imitasi gitu dengan kemampuan kita. Caranya sekarang yang tren itu seperti itu. Kalian juga mikirnya harus ke sana. Kalau kalian main lomba-lomba mungkin ya kalian arahkan ke sana. Oh, ini kita lihat fenomena makhluk hidup sesuatu terus kita contoh. Kayak contohnya ini ya. Hmm, ini mungkin. Ini BIM sederhana ini. BIM sederhana ini. Saya, oh, bukan ya. Ini berarti. Nah, ini kayak penggaris biasa, sangat tipis biasa. Tapi dia dikasih vibrasi yang pas, dia itu bisa jalan dia. Nah, dia kayak magnetic levitation kayak gitu ya. Dia bisa jalan, dia bisa. Nah, kalian mikirnya arahnya ke sana ya.
Jadi riset di luar negeri udah nggak lagi buat ya wis, kayak gitu ya. Arahnya sudah ke sana. Seperti itu. Ini saya kasih ide-ide kalian kalian aja mau ngajukan apa. Ah, lah itu ada motionnya itu, lah itu yang ini ya. Nah, cara motionnya dia mengimitasi gerakan pada suatu kayak kayak suatu eh, namanya bio inspired. Jadi dia itu terinspirasi oleh makhluk hidup gitu. Makanya bio inspired. Kayak contohnya cara jalannya si kanguru, cara jalannya apa kayak gitu ya. Oke, ini ini kita sederhana aja ya. Hmm, saya tak menggambar suatu BIM aja lah ya, yang sederhana BIM. BIM dia itu punya katakanlah lebarnya berapa? 1 senti. Oh, terlalu pendek ya. Tiga senti. Tebalnya katakanlah 5 mili. Ya, 3 mili. Serba 3 pokoknya. Kemudian panjangnya katakanlah 30 senti. 10 senti. Yes. Ini BIM sederhana ya. BIM sederhana nanti akan kita analisis eh, apa namanya? Model analisis dulu itu wajib. Kemudian kita lanjut ke eh, harmonic analysis, terus kemudian ke transient. Oke, kalian sudah gambar ya. Di mana aja bisa ya. Di kalian mau gambar di SolidWorks ataupun di Fusion ataupun di Auto AutoCAD, terus terserah. Di cukup fleksibel si ANSYS itu ya. Ini saya kasih nama BIM simulation ya. Nah, mungkin saya save IGES saja. Oke, ini tak transfer ke Rahmat ya. Gimana nih transfernya nih? Tak kirim ke Didin ya.
Ya, ini saya pindah pakai laptopnya Rahmat ya. Dengar ya? Apa? Dengar ya? Oh. Oke, kita masuk ke laptopnya Rahmat. Tak share screen ya. Wait, wait. Gue kok lali nih Windows ini ya. Zoom ya. Oh, oh iya ya, oke oke oke. Tak share desktop ya, kadang aku anu. Ini WhatsAppmu tak tutup aja. Soalnya tak tutup biar enggak ini. Oke, jadi kalian bisa lihat seperti biasa ya. Seperti biasa kita langsung masuk ke model Dynamics. Model ini udah pasti yang pertama nih. Yaitu karena kita diselesaikan menggunakan modal. Wes. Baik transient maupun harmonic response diselesaikan menggunakan modal. Kalau kalian nggak pakai modal, lama banget ya. Ya. Ini salah satu metode dalam penyelesaian masalah. Kita berbasis modal. Ya, kemudian import geometri ya. Gimana? Import geometrinya. Sebenarnya. Open. Chip open ya. Dan kemudian kita masuk ke model. Settingannya sama. Ini cepet sekali nih. Kalau setting kayak gini. Masih loading dia. Starting mechanical. Masih loading dia. Masih loading. Hmm. Barusan install. Oh, untung install bisa. Aku install nggak bisa. Ini ya. Kalau kalian nggak suka orientasinya, oh Pak, saya pengennya ya apa jenenge? Ini kan Y-nya kan apa tak buat tak flip ya, kayak kemarin seperti biasa kalian pilih transform. Untuk ini ya tak pindai. Geometri ini transform. No, saya kok lupa aku ya. Automation, selection, ini di sini. Selection, transform, display. Hmm? Rotate ini gambarnya aja nih. Heeh. Saya kok lupa tuh. Apa di sini ya? Hmm, display. Ini display is display. Location, size, share topology enggak. Place. Is.
Di sini ya. Transform gitu. Transform apa flip mana? Mm-mm. Oh, ini transform part ini. Ya, transform part. Berarti masuknya di geometri, bukan geometri import. Sorry. Transform part. Ya, kemudian kita pilih di sini. Hmm. Transform terhadap, aku tak pengen tak putar pada sumbu X ya. Pada sumbu X sakit sini 90. 90. Nah, jadinya seperti ini sesuai yang tak inginkan. Kemudian apa? Transform. Nah, yes. Sudah. Akhirnya dia kondisinya seperti ini nih. Oke, langsung lanjut ya, biar nggak membuang waktu. Materialnya, wis biarin aja kemarin bisa kan. Structural steel, kemudian meshnya di sini default dulu nggak apa-apa deh. Generate mesh. Ya, terlalu kasar nih. Terlalu kasar, tak tambahi sedikit. Mungkin tadi kan panjangnya 30 cm tuh. 30 cm, berarti tak kasih sekitar setiap 5 mili coba. 5 mili. 0,005. Soalnya kamu pakai Indonesia. Makanya koma dia. Coba generate mesh. Kayaknya terlalu di sini nggak apa-apa lah. Bagus ya. Berapa elemen ini totalnya? Eh, oh masih kecil. 360 elemen. Masih oke. Biar nggak lama-lama simulasinya ya. Kemudian modal seperti biasa. Nah ini kasusnya modalnya ini tak cekam aja. Fix support bagian di sini. Ya, saya agak lupa. Kalau di ini nih rotate biasa wis. Geometry selectionnya tak ganti ke face ya. Dan tak klik di sini. Oke, kita sudah punya fix support ya. Kemudian tak balikkan posisinya isometric. Kalau di model analisis gaya-gaya nggak tidak pengaruh. Jadi biarin aja nggak usah gaya. Kemudian di sini totalnya ada berapa ini yang kita minta. Katakanlah saya minta 50 deh. Random aja. Ini semuanya biarin deh. Oke, kemudian tak solve. Solve. Harusnya cepat. Kalau sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, ini ada 50 mode, mode vibrasi ya. Kita lihat modenya, create mode shape. Kita evaluate on result. Nah, di sini ada mode pertama, kedua, ketiga, keempat, gini ya. Ada banyak mode. Jadi vibrasinya nggak cuma gini aja, tergantung dia. Kalau semuanya kalian mode vibrasi pertama gini, front. Nah, dia bentuknya, saya kita superimpose dia bentuknya biar bisa kita lihat kondisi awalnya kayak gimana. Display style, result, konturnya tak smooth, edge, show, undeformed. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau kalian mode pertama, maksimum vibrasi ya pasti di sini gitu ya. Tapi kalau mode yang kedua bisa jadi beda dia. Nah, sekarang simulasi lancar ya gambarnya ya. Nah, dia tergantung vibrasinya yang mana gitu ya. Hmm. Ini vibrasinya modelnya kayak gini. Jadi kalian kalau nemu
swing ke kanan ke kiri itu pasti mode yang pertama kayak gitu ya. Tapi kalau kalian nemu fenomena, nah, mungkin kayak gini. Nah, ini kayak gitu ya. Semakin tinggi juga semakin complicated ya ininya gerakannya ya. Nah, mungkin seperti ini. Nah, dia semakin semakin kompleks dia gerakannya dia. Semakin banyak apa? Semakin banyak ininya ya. Ya, sebentar ya. Oke, jadi itu adalah mode vibrasinya. Nah, ini natural-natural frekuensi ya. Kalian hindari tuh. Nah, dia kalau 27 Hz, semuanya kalian mendesain ya suatu, katakanlah di ujungnya sini ini ada suatu massa gitu ya. Kalian desain sedemikian rupa, kalau vibrasi kalian match dengan 27, katakanlah ini blitz ya. Katakanlah kita ini suatu blitz ya pada suatu turbin angin gitu ya. Kita sederhanakan satu blitz. Nah, dia itu kalau kalian berputar 27 Hz, pas di 27 Hz dia pasti vibrasinya paling tinggi kayak gitu. Hmm. Puncaknya dia, nggak mungkin setelah itu, nggak mungkin pokoknya yang ada di sini ini pasti puncak-puncak vibrasinya. Lah, tapi puncak vibrasinya itu kan bisa beda-beda ya. Yang warna merahnya kan bisa jadi ya kan. Lah gitu. Jadi nggak mesti di ujung, pasti ujung. Ya belum tentu ya, tergantung kondisinya, tergantung kayak kayak ini kan kayak ini puntiran ini vibrasi tapi puntiran dia. Dia dia kayak muntirkan ke kanan ke kiri. Nah ini dia ke arah samping. Jadi vibrasi itu kompleks ya, dia nggak cuman ke atas bawah tapi bisa ke kanan ke kiri gitu. Oke. Nah, oke ya. Nah, wis kita lanjut ya. Kita lanjut biar nggak menghemat waktu. Kita langsung lanjut ke analisis kemudian harmonic response. Nah, kita ditanyai tadi itu nggak bisa menilai. Pak, kalau saya kasih gaya 1 Newton, kira-kira displacement-nya berapa? Nah, pertanyaan kan muncul seperti itu kan. Nah, kita nggak bisa menilai dengan situ. Modal dynamics itu cuman memprediksi bentuknya kayak gini, tapi nilainya nggak tahu. Ya, makanya di sini kita gunakan yang namanya harmonic response. Harmonic response jangan lupa ininya disetting modal ininya sebagai modal. Ini tergantung nama ininya. Nah, gantung modal ini nanti kamu running dia karena kalian link dia minta di running lagi. So gitu. Kemudian jangan lupa fix support ya ini sudah fix, oke, sudah nggak apa-apa. Dia bakal detect apa data yang ada di modal. Nah ini kemudian saya kasih di sini suatu gaya ya, force. Force-nya tak kasih di ujung. Nah, force-nya tak kasih di ujung sini. Tak kasih di ujung sini ya, apply ya. Tapi kita nggak tahu dia arahnya kemana kan? Arahnya kita nggak tahu kemana. Makanya di sini katakanlah 1 Newton. Ini, nah arahnya loh, arahnya kok kok ke sana kan? Bukan bukan itu yang kita inginkan ya. Kita ganti berarti vektor ini. Kita ganti dia menjadi komponen. Kita tergantung X, Y, Z-nya.
Wes pilih yang Y karena kita pengen ke atas bawah gitu ya. Katakanlah 10 Newton gitu ya. Nah, aduh. Hmm, nah ini ya. Nah ini sekarang arahnya ke atas kan. Bawah terserah sama aja kan vibrasi atas bawah gitu ya. Sudah, gaya sudah, nilainya 10 Newton. Ini sudah centang ya. Analisis settingnya masih tanda tanya dia. Nah, kita setting nih. Dia minta di setting. Katakanlah tadi pada modal dia frekuensinya berapa? Dari kita coba simulasi dari sekitar 10 Hz sampai 300 ya. Jadi 1, 2, 3. Kita lihat dia. Semuanya kalian, oh beroperasinya rendah kok Pak. Dari 0 sampai 300 Hz gitu ya. Nah, makanya kita setting di sini minimumnya jangan 0 lah. Dari 1 sampai 300 Hz. So, solution intervalnya berapa? Katakanlah juga 300 gitu ya. Ini mode superposition semuanya sama. Nah, ini ada ada damping ini ada redamannya. Biasanya suatu material itu mesti ada internal dampingnya. Wis penggaris kalian kalian rekam, kalian anu kan otomatis diam dia. Sebetulnya ada di suatu material ada peredam internalnya dia ya. Nah, akhirnya kita setting kecil aja, 0, katakanlah 0,002 atau sekitar 0,2%. Itu di internet banyak. Berapa sih damping internal material gitu ya. Material, tergantung material. Ada yang kaku sekali, kayak contohnya titanium kalian pukul gitu, paling dia masih getar lama gitu kan ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini sudah kemudian masuk ke solutionnya. Apa yang kalian pengen lihat? Saya pengen lihat ini Pak, frekuensi respon deformasi yang di ujung sini kan kita fokusnya pengennya itu ya. Geometry selection di sini tak pindah dia menjadi ini aja. Nah, jadi kita fokus di sini ya. Atau titik, kalau titik ya kalian pilih vertex, dia bisanya di titik-titik di ujung-ujung poin kayak gini. Kalau kalian pengen edge, ya pilih ini. Tapi kalau face, ya pilih ini. Tergantung yang mana. Semuanya face ya gak apa-apa. Kalian apply face kan. Orientasinya ke sumbu Y, karena fokus kita kan atas bawah itu tadi ya. Sudah, semuanya sudah oke, sudah wes, di run aja dia. Di running aja dia. Sorry. Yes, tunggu ya. Moga-moga nggak lama. Oh, cepet kok. Komputernya sip ini. Hmm. Udah ya, oh cepet banget. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Jadi cara bacanya gimana? Gimana itu Pak cara bacanya? Nah, di sini ada amplitude meternya, meter. Nah, kalian bisa lihat pada berapa nih? Pada titik tertentu ya. Nah, ini caranya gini. Kalian kasih 1 Newton, ya kan? Frekuensinya kalian setting dari 1 Hz sampai 300. Ya, seumpamanya kalian motor listrik kalian setting. Coba, seumpamanya kalian tadi kasusnya untuk BIM-nya itu nanti nahan suatu anu ya, suatu motor itu, satu motor motor listrik ataupun motor bakar ya. Kalian kasih gaya 1 Newton. Kalau frekuensinya 1 Hz, hasilnya displacement-nya berapa? Ini. Gitu caranya ya. 2 Hz, 3 Hz sampai sampai 300 gitu. Jadi bisa dilihat semakin tinggi frekuensi sebetulnya semakin turun. Tapi kalian bisa lihat dia kalau pas di natural frekuensi dia mesti kayak di puncak. Puncak ini adalah natural frekuensi. Nah, itu kalian yang harus hindari gitu ya. Oh, yang paling rendah di sini, Pak. Ya sudah, kalian oh, settingnya di semuanya gitu. Nah, kalian bisa bermain
kamannya, panjangnya, kemudian kalian disuruh mendesain suatu dudukan motor gitu ya. Kalian setting yang paling minimum gitu ya. Jadi vibrasinya tidak merusak kayak gitu. Jadi dengan gaya 10 Newton tadi ternyata dia bisa menghasilkan vibrasi sampai 0,18 atau 18 senti kan. Kan gila ini. Iya, oh, kan gila ini 18 senti. Nah, ini harmonic response bisanya seperti ini. Nah, ini kalian bisa konfirmasi ya. Kalian bisa konfirmasi kayak contohnya ini di berapa sih? 26 sekitar di 26,91. Ini ya, kayak contohnya. Mm-mm. Betul, betul, sesuai dia. Tak zoom to range sekitar 26,913. Tadi berapa tadi di sini? 27 ya. Ini kan karena apa? Resolusinya kita kurang baik ya. Nah, resolusinya kan kurang baik nih. Kalau kita, nah ini kan masih pecah-pecah. Kalau kalian setting titiknya ini semakin banyak, pasti dia pas di situ ya. Caranya seperti itu. Karena ini kita bilang solution intervalnya cuma 300. Kalau kita setting lebih tinggi lagi, titiknya semakin banyak. Maksudnya dari 1 Hz sampai 300 Hz itu ada berapa banyak titik sih? Nah, betul. Betul. Itu. Semakin banyak, semakin detail dia. Ya. Oke, wes itu harmonic response. Harmonic response kita tahunya kayak gitu. Kasih 10 Hz, anunya berapa. Nah, dia limit apa namanya apa namanya eh, untuk mendeteksi suatu yang steady state. Kita nggak tahu berapa lama dia itu. Kalau kalian kasih gaya gini ya, berapa lama dia itu sebetulnya sampai settle. Jangan-jangan dia itu masih masih kacau dulu, baru dia bisa vibrasi sampai pada steady state. Nah, sekarang gini, sekarang ini harmonic response sudah ya. Nah, kita lanjutkan langsung ke transient response. Transient response itu seumpamanya gini. Tadi kan seolah-olah gayanya seperti itu kan ya. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya mesinnya itu jalan tiba-tiba kalian matikan? Nah, kita pengen tahu dia itu osilasi sampai kapan kayak gitu ya. Atau suatu benda kalian pukul, ya, dia nanti kan getar ya. Nah, dia getarannya itu sampai kapan gitu. Kasus-kasus kayak gitu. Ada suatu benda kalian pukul, garpu tala kalian pukul, ya kan bunyi kan dia sampai suatu saat dia bunyi habis itu mati lah. Kasus-kasus seperti itu. Oke, kita lanjutkan di sini analisis masuk ke transient struktural. Transient struktural. Wes semuanya di modul. Ya, sama isinya cuma 3 ini aja sudah. Nggak ada lagi yang lain ya. Transient struktural sama initial conditionnya ya, modalnya jangan lupa disetting modalnya biar dia ngelingkan ke modal sini. Oke. Nah, gayanya, gayanya juga sama ya. Gayanya juga sama. Tak zoom out dulu. Analis ini sistem gaya. Force juga hal yang sama ya. Tak kasih di sini. Geometri. Ya. Gayanya berapa? Nantilah kita setting. Kita yang penting analisis setting dulu lah. Seumpamanya gini. Seumpamanya gaya yang bekerja pada ini, ya, penggaris ini, kalian pukul. Tuh ya, kalian pukul. Nah, kalau responnya bagaimana dia? Nah, kalian pengen lihat itu, caranya kita setting dulu. Nah, semuanya waktunya berapa berapa detik kalian pengen amati. Katakanlah, saya cuma pengen cepet aja Pak, 0, semuanya kita lihat vibrasi yang yang ini ya, eh, apa getarannya itu ya, 1 second aja gitu ya. Kemudian time step itu kalian tuh pengen lihat berapa titik kayak 0,01 second sampai 1 second. Oh, oh.
Betul. Katakanlah 0,001 second ya. Oh salah. Karena kamu kan pakai Indonesia pakai koma ini 0,001. Ya. Atau biar gak lama-lama nanti kita kurangi 0,5 aja deh. 0,5 second. Ya. Gayanya ya, gayanya. Nah, di sini ini kan kita nggak tahu nih arahnya kemana ya. Kayak yang tadi aja kita. Caranya vektornya diganti dengan komponen. Nah, bayangkan ini kalian bayangkan bahwa ini nih wis katakanlah ini adalah suatu plat penyangga motor gitu ya. Motornya pas di ujung ya. Makanya segala gaya-gaya itu tak taruh di ujungnya. Seolah-olah ini wis kayak penggaris dicekam salah satu, satunya motor ya. Jadi kayak gitu. Oke, gayanya ke arah Y ya. Tak ganti modelnya tabular dengan waktu. Kan sekarang fungsi waktu ya. Sumbu Y, sumbu X-nya biarin aja. Kita nggak peduli ya. Pada saat nol, dia nol. Tapi pada saat kalian ingatkan tadi 0,001 second, dia itu nilainya adalah katakanlah 1 Newton dia. Atau 2 atau 2,5 Newton. Ini ya. Jadi dia pada saat nol, dia nol. Kemudian pada saat 0,001 second, dia dipukul dengan 2,5 Newton. Kemudian di sini ini kemudian dia nol lagi. Jadi cuma di gitu kan aja ya kayak dipukul kayak gitu. Nah, ini tapi kepanjangan ini harusnya katakanlah pada yang kedua 0,002. Jadi cuman 0, paham ya? Pertama 0 pada saat 1 second dia nanti dipukul terus habis itu jadi nggak terus gini terus. Tapi langsung gini langsung dilepas. Gayanya bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Dia jadi kayak dipukul atau kalau di YouTube ya ada kayak contohnya orang baseball mukul bolanya. Itu kan kayak berapa detik dia itu cuman gitu ya. Makanya dia kayak gitu ya contohnya ya. Kalau di YouTube ada tutorial masalah transien struktural, caranya analoginya dia seperti itu. Atau ada lagi mungkin ya intinya seperti itulah. Kita cepet aja nih. Gaya sudah semuanya sudah centang ya, semuanya sudah centang. Oh iya, ininya jangan lupa ya, dampingnya ya, damping rasionya kayak tadi. Karena dia nggak ada damping eksternal, kita kasih 2%. Udah gini aja, lupa. 0,02. Wis. Semuanya sudah oke ya, kita lihat responnya di mana. Nah, gitu ya, kita lihat responnya di mana. Saya mau lihat respon di ujung ini gimana Pak, gitu ya. Kita lihat ya. Deformasi. eh, Deformasi, enggak, yang betul deformasi, kemudian direksional. Jadi arahnya itu nanti gimana gitu ya. Taruh di sini. Sumbunya, oh sorry, belum tak klik. Nah, sampai ini geometrinya sampai kayak gini ya. Kemudian orientasinya ke arah Y karena kita dipukul ke atas bawah. Oke, sudah ini aja kayaknya. Kita running ya. Kita running, kita solve. Moga-moga nggak lama. Kalau lama kita sesuaikan lagi. Ya, enggak maksudnya ya lama mungkin kayak 15 menit apa 10 menit kayak gitu. Oh, cepet sekali ya. Nah, ini responnya dia sampai belum dia enggak oh ini ada simulasinya kayaknya. Saya tak running. Kamu pedal laptopnya enak ya. Nah itu responnya dia seperti itu ya. Responnya dia seperti itu. Dia dipukul gini aja ya toh. Di awal dia masih belum berhenti selama 0,5 second. Oh, belum selesai. Oh. Nah, caranya gimana? Nah, bisa kita
Dempingnya coba kita tinggikan ya. Aku nggak mau stop. Oh yes, stop. Oh dia satu cycle ya. Coba kita tinggikan dampingnya. Jadi seolah-olah ada internal materialnya itu tinggi gitu ya. Cuma 0,02. Coba berapa lama dia? Kita running lagi. Wah enak ya, laptopnya cepet ya. Wah cepet ya. Wah enak ya, tak go mulai laptop ini ya. Ryzen 5 ya. Iya, ya kita lihat ya. Nah ini lihat nih, coba kita play lagi ya. Oh dia pertama tinggi, terus semakin lama semakin, nah gitu ya. Gitu. Siapa? Gitu mas. Wah, pertama tinggi banget tuh. Ah, ah. Iya, jadi kita bisa ya dipukul pertama itu loh. Kan gitu ya, dipukul pertama kayak gitu. Semuanya ini baseball kalian nabrak itu ya. Dia responnya nanti kayak gitu. Di YouTube ada itu. YouTube ada. Nah, jadi ini contohnya ini terserah kalian aplikasikan di apa gitu ya. Semuanya semuanya kayak ada burung nabrak blades-nya turbin angin gitu ya. Apa efeknya kira-kira blades-nya? Nah, kayak gitu ya. Lagi saya harus kayak gitu. Pokoknya impact kata anu cocok menggunakan kayak gini. Bisa, bisa. So, kira-kira gimana ininya ya? Kayak saya pesawat kalau nabrak gini, kira-kira nabrak apa ya? Ya, jangan sampai fracture tapi ya. Nah, coba itu tadi itu tadi coba tak tinggikan lagi. Kalau dampingnya lebih tinggi, efeknya kayak apa? 0,5. Kita lihat ya. Oh, sudah ya. Wih, mantap. Dia unrealistic jadinya ya. Dia unrealistic dia. Nah, tapi dia semakin lama semakin ya, dia jadinya unrealistic. Oh, tapi ini skala ini, Mas. Sorry, Mas. Iki loh. Satu nih kan 0,04 meter. Iki gerakannya heboh itu gara-gara skala itu. Saya coba saya tak stop saya. Ini masalah skala itu. Makanya dia seolah-olah heboh. Tapi lihatin dulu. Displacementnya cuma 0,04 meter. Berarti kan sekitar 0 mili harusnya satuannya ini. Ini ya. Gak gelem. Saya dia ngulang sampai kapan ya? Mm-mm. Ya jadi close, iki mau gak di save sama sekali ya. Mulai sekawal ini enggak. Ya sudah lah, itu masalah skala ini harusnya nih. Piye, piye, piye. Stop.
Kok ngono sih? Salah-salah. Kok tak klik kanan? Ya, biasalah ada bugnya ini. Ansys ya. Kadang running sudah lama dia tiba-tiba error. Errornya bukan masalah error simulasinya, tapi karena bugnya dia itu. Mm-mm. Bisa, bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah. Soalnya dia nge-save-nya neng anu nih. Dia sebetulnya nge-save sebetulnya. Ya, itu tadi masalah skala, Mas. Skala itu nih gini loh. Nah, coba kita true scale, pasti nggak seanu itu dia. Nggak akan sampai kelihatan dia. Oh, salah, kok iso 5 frame ya? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan karena ini. Mm-mm. Iya, itu tadi karena karena anunya ya, Wak. Karena skala itu tadi. Hah? Mm-mm. Atau kita ganti metrik. Ya, dia kan eh, coba ya. Itu nggak kelihatan ya. Oh, ininya salah. Ininya. Ininya harusnya ini. Kok nggak kelihatan ya? Hmm. Iya, iya. Tak ganti lah. Nah, ini itu tuh skala aja sebetulnya. Skala aja dia. Ya, intinya seperti itulah ya. Itu kan tampilan itu bisa disetting kok. Mungkin maksimum dan minimumnya kita mainkan atau bagaimana. Ya, jadi yes, itu setidaknya kalau masalah aplikasi ya pinter-pinternya kalian mana ya. Oh, saya menggunakan analisis transien, menggunakan harmonik. Itu balik lagi ke kalian ya. Lagi sekarang lagi fokusnya apa sih kayak gitu ya. Wes, sampai sini apa ada yang ditanyakan? Indeks waktunya, Pak ya. Apa? Kalau transien itu kalau transien betul. Transien kalau kalian mau pengen fungsi waktu atau gayanya tipikalnya kayak gitu, gayanya nggak beraturan, gunakan transien. Tapi kalau gayanya itu konsisten, ya gunakan harmonik analisis kayak gitu ya. Tergantung gayanya gimana. Wes, itu dulu. Apa ada yang ditanyakan? Apa ada yang ditanyakan, teman-teman? Didin? Nggak ada, Din. Didin skripsinya nanti, anu apa, eh, rencananya skripsinya Didin tuh masalah akustik black hole pada BIM ya. Jadi Didin sudah sit in sama saya. Dia nanti ini sebetulnya terselenggara itu ya karena
Sebenarnya transfer knowledge buat Didin, eh, apa namanya, gimana sih menganalisis vibrasi ya. Pada kita ada yang namanya penelitian kemarin saya di US itu ya tentang acoustic black holes. Jadi acoustic black holes itu eh, kita pengen buat kayak yang tadi video yang tak anu tuh. Dia gimana sih kok bisa jalan, kok bisa lah. Itu nanti kita menggunakan manfaatkan acoustic black holes itu, Din. Nah, kita lihat harusnya kita kasih gaya di depan, dia nanti di akhir itu kayak ular itu kan selalu kayak gini kan, ada kayak yang di sini tuh pasti meredam getaran gitu. Yang di belakang sini tuh pasti meredam getaran. Kayak contohnya seperti ini, Din. Ntar ya, tak, tak ini ya. Aku share screen kelihatan ya. Nah, skripsinya Didin, topik S3 saya itu seperti ini. Hmm, Swimming. Mana videonya ya? Oh, berarti kalau saya nanti pakai tiga, Pak, dua sama transaksi floral. Kita nanti analisis kayak gitu. Gitu. Oh, saya kiranya bukan getaran itu yang dipakai di industri gitu, Pak. Mm-mm. Gak apa-apa, nanti kan prinsipnya sama. Dia itu harus meredam getaran ini sih, prinsipnya. Dia harus meredam getaran. Mana ya? Kalau dicari pas dibutuhkan mesti nggak ada. Pas gak dianu. Ini tuh. Hmm, bayar nggak ada. Nanti aja ya. Si Didin skripsinya nanti bakal tentang ini apa XT black hole kayak gini. Jadi gimana kita kasih gaya di depan, gimana dia itu nanti di belakang ini habis. Itu fokusnya nanti di situ sehingga kan prinsipnya ular itu kan dia dia ngombak dulu, yang belakang itu kan terakhir kan. Jadi ular bisa jalan itu kan menggunakan prinsip traveling wave itu. Hmm. Fixnya nanti ditaruh di mana, Bang? Mhm. Kayak gini nih. Aku dulu udah pernah simulasi. Oh, dokumen national sharing is there. Alah,
Suwene rek. Mungkin dulu sudah pernah lihat ya. Saya simu- saya simulasi kayak gitu ya. Hmm, Zoom, Zoom, share screen, Zoom, share screen deh. Nah ini ya. Nah itu liatin. Nah ini simulasinya ya. Yang depan kan dikasih gaya, yang belakang itu kan kayak kayak ada delaynya ya. Nah yang belakang itu kan kayak diredam gitu. Nah nanti kayak gitu itu. Ini fixnya berarti yang ditanya dulu itu Hmm? fixnya Pak. Apa enggak usah dikasih fix gitu. Ya fixnya nanti di bagian depan. Bagian depan cuma bisa ngombak gini. Nah, nanti tak kasih tahu inputnya namanya displacement. Tadi kan kita fix kan, nah Iya. itu nanti kita ganti dia menjadi gaya tapi bentuknya Jadi displacement. Dia nanti bisa. biar gini ya. Ya ini kan prinsipnya kayak gini. Nanti kita kasih vibrasi di sini sampai seluruh seluruh sepanjang beam nanti biar dia ini gini apa namanya eh vibrasinya itu kayak semakin habis gitu. Gitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya kayak tadi, cuma bedanya Ya, kan butuh butuh parameter yang pas itu biar bisa kayak gitu tadi ya. Butuh kita butuh di Yes, gitu. Yes ya itu ya. Nes, saya kira kalian sudah punya pandangan sekarang tentang statik struktural, modal, modal dynamics, harmonic response sama ini. Jadi itu biasanya di bidang solid mechanics itu biasanya. Kalian, insya Allah kalian sudah memahami. Mungkin kalian bisa pelatihan yang lain ataupun studi kasus itu monggo ya. Ini situ aja dari saya. Makasih. ya itu mungkin ya itu aja teman-teman terkait dengan pelatihan pada pagi hari ini. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.